Yang gagal mau masuk ke dokteran. Gagal ke dokteran. Biasa kan tahun 80-an kan kalau anak tanya persiapan. Dokter, yes, persiapan gitu kan ya. Ternyata teman-teman, saya memang targetnya jangan main masuk lagi, mainnya ke B2B, Mr. Beast, bisnis. Ternyata di depanku gua ada penyewaan, ada waktu tutup juga. Kebanyakan baru sejarahnya aku kali ini lihat warteg itu tuh tutup, padahal dari sampai tahu. Franchise lagi dari bahan ini keren itu tutup. Ini enak banget nih kok sampai waktu itu tutup gitu ya. Bahkan kalau pada keren di kalau marketing ya, karena saya ditanya beras turun, saya tanya orang pada yang bisa rame tuh ya. Saya tanya sebesarnya Pak, kami biasanya masak setiap hari satu karung besar itu apa ya, satu kintal ya. Oh yang segini karung itu terus gede oh ya, bukan itu dulu aku sudah tahu ya, setiap begitu. Sekarang sudah lupa setengahnya, baru pada yang ramai. Berarti kan juga kita apa? Jangan-jangan orang beli itu kalau ada dengan oleh masuk ini kan, atau warteg ditutup, orang pada sudah turun. Jadi apa yang terjadi gitu? Saya belum ketemu data yang ada. Saya juga marketing gitu ya. Oke, contoh gitu ya. Nah, kalau saya kuliah dunia, pengen jadi apa dong? Saya menjadi pengusaha nih kalau gitu. Saya cari tanda pengusaha gitu ya. Dari segi karir saya nih, dari bawah sudah sebagai direktur, ini tinggal dari utamanya nggak dapat tinggalnya. Itu aja saya udah MBA ya, ilmu marketing udah jago banget gitu ya. Kok 3 tahun darahnya tuh? Saya, karena saya bingung, ini kenapa bisa itu darahnya? Nah ternyata ada faktor namanya faktor spiritual. Secara teknika dicabut semuanya, kok marah nih? Dan detik terakhir sudah saya pengen berhenti kandang, habis dan rencana saya gitu aja. Terjadi dari Draco. Nah disitu pentingnya ada bisnis, teman-teman ya. Nah akhirnya saya mau bisnis, kita bisnis yang bangun ya, mulai bangun, tutup, ini dibohongin orang, dicuri orang. Waktu bangun masih semangat, begitu ditutup sedih banget gitu ya. Jadi ini bocorannya udah banyak misalnya ya. Jadi kita orang lapangan gitu ya udah kelihatan gitu kan ya. Nah teman-teman punya buku khusus kan ya. Perhatikan ini kan STP ya. Segmennya saya mau pindah nggak? Aku tahu segmennya di sini. Segmen itu kelompok pembeli kita, umum ya. Kalau kita bicara manusia dari lahir sampai dan kematian. Nah, kalau Anda mau fokus berarti bicara target. Target saya berubah nggak ya? Oh ya saya mau spesifik. Saya mau jual khusus nugget buat lansia. Betul-betul. Nugget buat lansia ada belum? Belum. Coba ada masuk lansia. Misalnya kan gila kan? Berarti nggak bayar ya? Jual nugget lansia ini asal ngomong aja sih. Udah belum tahu jangan gimana. Ya tekniknya terserah Anda gitu ya. Kan pelomparan berpikir aja gitu ya. Oh iya berarti giginya kan tinggal berapa? Kalau di rumah makan nugget itu tinggal pengusaha kan nugget pasti keras kan? Jadi bisa mutu-mutu gitu kan? Ya buat misalnya kalau muncul spontan ya. Sebenarnya terserah teman-teman. Misalnya, saya mau targetnya positif nih. Tadinya anak-anak saya mau fokus ke dewasa atau anak balita. Perlu umur berapa tahun udah bisa masuk nugget seperti campuran buburnya bisa gitu kan ya? Bisa aja. Yang penting harus standarnya untuk bayi setahun balita gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau ini khusus ya, langsung spesifik, makin spesifik, makin mengerucut ya. Terus berubah nggak segmen? Berubah nggak targetnya? Ya. Baru nanti Anda bicara positioning. Positioning tahu saya? Sudah pernah belajar dari marketing dasar? Kadang-kadang malah saya di para dari pasar nih harus tanya lagi kan ya. Mohon maaf saya bukan orang marketing kan. Karena yang mau dasarnya. Apa sini? Saya seperti saya di masyarakat Pak artinya. Oke. Pokoknya nggak ada salah buat saya kasih jelaskan benar. Coba sekarang ChatGPT. Kita gambarnya apa sini? Ayo biar rakyat nih ChatGPT.
20 tahun aja, hasil penelitiannya sudah merekam 60.000 sampai 70 kata. Nah ini contoh rekaman ya. Kita lihat, saya akan menguji Pak Mokhtar nih, rekamannya apa sih? Sorry Pak ya, kita gampang Pak. 2 tambah 2 Pak. Pak. Menjawab dia. Ya, artinya waktu menjawab cepet ya. Perlu nggak pikir panjang? Kecuali IQ di bawah standar gitu ya. Itu ya, itu kan direkam. Coba ada waktu merekam. Itu berarti pengalaman yang berulang. Berulang tanda tangan. Tapi di mana? Dari otak tadi, dari otak sadar. Ini kan bagi dua. Ini kan sadar ya. Ini bawah sadar kita. Anda kan menikmati bonus di sini ya, merekam misalnya 1 tambah 1 tambah 2. Itu pertama pakai logika, mikir terus berulang-ulang di masa di sini kerekam. Itu pun mungkin ada yang terjadi. Kapan Anda belajar menambahkan? Semua, gitu kan ya? Yang umroh berdua orang, saya sudah umroh. Tak kita capek umroh. Saya Kristen ya, tapi saya menghargai anak buah saya. Umroh kan? Target sekian ya, capek besok berangkat. Gitu kan? Jadi jelas ya. Sistematika saya dalam memimpin anak buah karena saya hargai dia sebagai manusia. Karena aku berjanji karena mereka. Nah, ini jangan lupa ya. Tugas kita pertama aspeknya mengcoach ya, mentraining, memotivasi, mengkonseling, dan terakhir spiritual community itu mendoakan anak buah. Nah, pertanyaan saya anak buah saya ini ada 7 orang, 6 orang ya. Setiap hari saya doakan pagi dan malam. Saya sebutkan nama di satu. Tuhan tolonglah dia. Error ini apa yang sering error dia lupa dan tidak mengerti. 2 ya. Nah solusinya adalah jadi dasarnya karena permasalahan juga. Nah solusinya organiso. Yuk kita lihat apa sih dilakukan. Jadi ini kalau dengan sistem berarti apa? Ini berlaku seperti kita lihat. Ini kan penerima kita bisa atasan, sedang kerja, bawahan, bisa server. Sini ya. Nah, ingat waktu ada ini kan sudah ada pertukaran ya, pertukaran pikiran, perasaan, perilaku. Nah, bentuknya apa dia? Ada pesan. Nah, pesan ini ada 3 ya, duitnya. Ada fakta, ada opini, ada gosip. Coba kita mengindikasikan orang itu sedang gosip nih. Waktu meeting, waktu apa? Gimana dia dalam gosip? Kalau bicara kita diskusi dalam meeting, atau sedang ngobrol. Apa kata-katanya, indikasinya? Kata-kata seperti apa saudara tidak orang yang gosip nih? Bagaimana? Apalagi yang lain? Tahu nggak? Kayak tahu nggak? Oke. Tahu nggak? Segini, dengar-dengarnya. Dan itu nanti, berarti ini orang itu tidak bergosip. Tidak ada fakta. Wah, orang kayak gini ini stop bro. Jangan di sini bukan kita bisnis, bukan bicara gosip. Speak with data. Kalau orang beropini juga nggak boleh ya. Apa yang diinginkan orang beropini? Seperti menurut saya, pendapat saya, pikiran saya, itu beropini. Ya kalau sudah perasaannya dia, perasaannya saya, gitu ya, ketemu dengan orang lain, perasaannya dia, akhirnya apa? Adu perasaan, nanti kan adu perasaannya marah, atau misalnya bahagia kan, gitu ya. Kalau masih ada marah, udah ada rasa titiknya, gitu ya. Jadi makasih ya, kalau Anda komunikasi dengan customer, jangan pakai kata-kata saya, speak with data, hindari dia pakai saya. Ya. Nah, yang betul yang mana pesan itu harusnya fakta. Jadi Bapak, kami beda dasar ini produk kami, ini faktanya seperti ini. Dan bilang, Pak, pesan saya sih Pak ini nggak bermasalah. Bos bermasalah, perlu lihat di fakta. Jadi kalau bermasalah ya, Bapak sama cek, lihat, periksa, gitu ya. Kalau pakai data. Nah itu banyak kan kita ini yang belum terlatih ini banyak kan ngomongin pakai perasaan, pakai gosip. Nah dari sini baru vokalnya gimana nih diatur gitu ya, nadanya, lalu bahasa tubuh kita. Nah di sini nanti ketika orang itu tidak ada, kalian yang rekomendasikan tanpa diminta oleh nanti. Bos itu bagusnya, saya kalau dia keluar karena orang udah ilmu tinggi pasti dia akan mencari yang lebih kan ya.
Nah, lebih baik Anda mengusulkan dia di promosi. Jangan segan-segan. Ingat ya, setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Jangan takut. Berikan ilmu dan didik dia, kasih tahu yang lain supaya dasar itu berkembang dengan baik. Nanti dia tersenyum. Nanti jangan kalau udah begitu, mana dasar dia hilang. Kenapa? Anda gagal melakukan kaderi dengan baik, gitu ya. Nah, inilah THR kita. Jadi THR ini ya, jangan lupa tulisannya. Kepribadian wajib dites, wajib Anda ketahui dan beritahu seperti apa hasil darinya. Saya harus ketahui kepribadian atasannya, kepribadian rekan kerjanya satu grup, tahu kepribadian nanti customernya dan suppliernya. Dia tahu supplier. Gitu ya. Ini kan kalau terima kita bisa atasan, tenaga kerja, bawahan, bisa customer. Sini ya. Nah, ingat waktu Anda, ini kan sudah ada pertukaran ya, pertukaran pikiran, perasaan, perilaku. Nah, bentuknya apa dia? Ada pesan. Nah, pesan ini ada 3 ya, duitnya. Ada fakta, ada opini, ada gosip. Coba kita mengindikasikan orang sedang gosip nih. Waktu meeting, waktu apa? Gimana dia cara gosip? Kalau pembicaraan kita diskusi dalam meeting atau sedang ngobrol, apa kata-katanya, indikasinya? Kata-kata seperti apa sedang tidak orang yang gosip nih? Bagaimana? Apalagi dia lain? Tahu nggak? Sepertinya. Kayak tahu nggak? Oke. Tahu nggak? Segini. Dengar-dengarnya. Berarti gimana? Berarti ini orang itu sudah bergosip. Tidak ada fakta. Buang. Orang kayak gini, stop bro. Ya kan di sini bukan kita bisnis, bukan bicara gosip. Speak with data. Kalau orang beropini juga nggak boleh ya. Apa yang dikira orang beropini? Seperti menurut saya, pendapat saya, pikiran saya, itu beropini. Dia kalau sudah perasaannya saya, gitu ya, ketemu dengan orang lain, perasaannya dia, akhirnya apa? Adu perasaan, akhirnya adu perasaannya marah, atau perasaannya bahagia kan? Gitu ya, kalau perasaannya marah, udah ada hati tinggi, gitu ya. Jadi makasih ya, kalau Anda komunikasi dengan customer, jangan pakai kata-kata saya, speak with data, hindari dia pakai saya, gitu ya. Nah, yang betul yang mana pesan itu harusnya fakta. Jadi Bapak, kami beda dasar, ini produk kami, ini faktanya seperti ini. Dan bilang, Pak, usaha saya sih Pak, ini nggak bermasalah. Bos, bermasalah perlu lihat di waktu. Jadi nggak boleh bermasalah ya. Bapak sama cek, lihat, periksa, gitu ya. Harus pakai data. Nah itu banyak kan kita ini yang belum terlatih ini banyak kan ngomongin pakai perasaan, pakai gosip, data. Nah dari sini baru vokalnya gimana diatur gitu ya. Nadanya, lalu bahasa tubuh kita. Nah di sini nanti ketika orang itu tidak ada, kita lihat ya, rekomendasikan tanpa diminta oleh nanti. Bos itu bagusnya, nah. Saya mau dia tua karena orang udah ilmu tinggi pasti dia akan mencari yang lebih kan ya. Nah, lebih baik Anda mengusulkan dia di promosi. Jangan segan-segan. Ingat ya, setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Jangan takut. Berikan ilmu dan didik dia, kasih tahu yang lain supaya dasar itu berkembang dengan baik. Nanti dia tersenyum. Nanti jangan kalau udah begitu, mana dasar dia hilang. Kenapa? Anda gagal melakukan kaderi dengan baik, gitu ya. Nah, inilah THR kita. Jadi THR ini ya, jangan lupa tulisannya. Kepribadian wajib dites, wajib Anda ketahui dan beritahu seperti apa hasil darinya. Saya harus ketahui kepribadian atasannya, kepribadian rekan kerjanya satu grup, tahu kepribadian nanti customernya dan suppliernya. Dia tahu standar bukan. Ini sudah standar internasional. Ini satu, nanti penting ini harus segera dieksekusi. Kedua berarti masih soft. Ini ketiga, ini keempat buah. Ya. Nah, jadi kalau mau semua di satu, wah semua pasti gerak cepat gitu ya. Nah, karena kayak saya kerja presentasi ini biasa gitu lagi nih ya. Di satu, semua cus semuanya. Lalu berani mengambil. Kenapa? Di satu berarti penting dan penting. Nah, baru bertanya,
Siapa yang menganggap ini penting dan genting? Ternyata bos. Omongan bos semua jadi penting dan genting, ya udahlah begitu. Ini reasonnya karena bos yang panggil, semua jadi penting dan genting. Nah, di sini kita lihat ya, jadi dalam time management kita harus melihat ya, penting-penting ini apa yang muncul, masalah mendesakkah, proyek-proyek kan rapat damai Q, berarti penting dan genting. Ini harus segera dilakukan. Lalu yang kedua, nah kita orang-orang leader dalam kemampuan manajemen ini semuanya harusnya pindah ke Q2. Berarti ini apa? Penting tapi tidak genting, terkait dengan baik, persiapannya, penanggulangannya, klarifikasinya, perencanaan. Jadi di sini direncanakan dan dengan baik. Kalau ketiga nih, dia apa? Genting tapi tidak aduh ya, genting tidak genting. Dalam konteks kita sebagai leader ya, ada instruksi, ada panggilan telepon, berapa surat, dan laporan, nanti Anda bisa kalau gini apa ya? Delegasikan. Kalau ini tidak penting, tidak genting, buat. Gitu ya. Nah teman-teman, dari strategi prioritas itu dasarnya menggunakan matrix time management. Tadi kan kita bikin planning kan, banyak banget. Lalu terletakkan mana yang tadi bukan ada banyak aktivitas ya. Situ. Dan dia diletakkan ini Q1, ini Q2, dia di Q4. Apalagi ada berrelasi dengan antar departemen, gitu kan ya. Nah.